itu sih proses-prosesnya lumayan panjang pas lagi ini. Bentar deh, prosesnya bentar deh. Bentar, orang lumayan panjang udah ngomong 2 minggu. Lumayan panjang, padahal tuh pendek banget. Lanjut. Kalau aku mau jadi istrinya Harry Styles. Lumayan Itu cita-cita kan, itu termasuk cita-cita mimpi kan, itu termasuk mimpi. Dia ada 2. Louis Patrick sama Harry Styles. Banyak banget, gak usah disebutin. Cewek sih ya, emang kebanyakan cewek. Terus kayak, ya Allah. Ditonton nih nanti sama kakak kelas gua nih. Dia ntar ngerasa, wah gua nih dulu yang diomongin nih. Hi girls. Kita dari cast Ku Kejar Mimpi. Yap, dan kita mau ngobrol-ngobrol bareng Cewekbanget.id. Halo semuanya, boleh perkenalan diri dulu dan berperan sebagai apa di film ini? Hai, aku Azela Putri dan di sini aku berperan sebagai Eneng. Halo, aku Aisyah Kilah. Di sini aku berperan sebagai Mimpi. Hai, aku Chloe Bigel dan di sini aku berperan sebagai Ming Ming. Hai girls, kalian nama aku Atala, aku berperan sebagai Bastian. Bastian. Oke. Pertama-tama boleh diceritain dong sinopsis film Ku Kejar Mimpi itu apa? Semuanya ke gue lagi ya. Harus dong. Jadi film Ku Kejar Mimpi ini sesuai sih sama judulnya Ku Kejar Mimpi. Jadi kita anak-anak yang tinggal di pinggiran kota, di gang-gang itu, dengan semua kekurangannya kita, kayak kita kurang sekolah, kurang belajar, tapi kita tetap pengen mengejar mimpi kita. Walaupun sebenarnya yang paling bikin down itu keluarga kita nggak ada yang support mimpi kita sama sekali. Bener-bener kita hampir setiap hari dibikin down sama keluarga sendiri. Kayak misalnya, ngapain sih ngejar-ngejar mimpi yang tinggi-tinggi, nggak usah lah mimpi terlalu tinggi, udah mimpi yang realistis aja, yang ada di depan mata aja. Apalagi kamu lihat keadaan kita kayak gini, gitu-gitu sih. Terus tapi karena Mimpi dan sahabat-sahabatnya ini tipikal anak-anak yang ambisius, mereka nggak berhenti. Mereka benar-benar melakukan berbagai macam cara, latihan, belajar dan lain-lain demi menggapai mimpi mereka. Itu dia betul. Mau nambahin? Ya, sepertinya kayak kita lagi anak remaja yang sedang mencari jati diri mereka. Betul. Dan mencari apa yang mereka inginkan untuk masa depan mereka sih. Yap, Itu sih. betul. Betul. Kan kalau lihat dari rilisnya ini kan ceritanya juga tentang cheerleaders kan. Kalian kayak berjuang buat tim cheerleaders kalian. Nah, aku mau tanya dulu nih yang ke cewek-cewek. Kalau di tim cheers, kalian tuh pilih yang nopang, yang di bawah, atau lebih suka yang dilempar? Boleh Azela dulu. Sesuai job desk nih kita di sini nih. Go kejar mimpi. Sesuai job Aku desk. sih lebih suka yang dilempar ya. Soalnya ada rasa kayak gitu. Ada jantungnya tuh kayak zoom gitu, kayak lagi main roller coaster. Tapi kalau di bawah tuh berat, suka kayak ketiban. Tapi walaupun yang dilempar itu riskinya tuh bisa nggak ditangkep dan lain-lain, tapi itu menurut aku tantangannya di situ sih. Serunya di situ. Lebih seru yang itu. Iya. Sama, aku juga karena kebetulan Mimpi di sini yang dilempar-lempar. Jadi saya suka dilempar-lempar. Soalnya Anti banting ya. anti banting, betul. Soalnya emang apa namanya, kan mereka tuh ngukur badan juga kan, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk dilempar di atas piramid gitu-gitu, yang mana nih yang cocok untuk bagian base-nya yang megang gitu-gitu. Nah, aku emang dipilihnya untuk yang dilempar-lempar. nggak bisa sembarangan, kayak misalnya badannya Aisyah, badannya aku itu nggak bisa sembarangan ngangkat orang. Oh, Gitu. Bener. disesuaikan juga. Disesuaikan Iya, dengan bisa berat badan kita. Betul. Aku Aku sama sih, lebih suka dilempar-lempar karena aku juga udah kebiasaan sama ketinggian. Dulu aku atlet gimnastik, jadi aku udah dapet lah basicnya, sama seru aja dilempar-lempar, kayak merasa kayak hidup fun gitu. Ini anak-anak anti banting semua ya, demen banget dilempar-lempar Kayak di roller semuanya. coaster seru. berani-berani ya. Tapi kalau di film ini semuanya kebagian yang dilempar. Iya, kebetulan emang kita bagian Iya, kita bertiga sih. dilempar-lempar. Terus latihannya susah nggak sih kalian? Atau sebelumnya udah ada yang pernah ikut cheers juga di sekolah? Aku dulu mantan anak cheers. Aku dulu lumayan ikut lomba-lomba, ikut cheers dan lain-lain. Tapi di sini kita tuh cuma dikasih waktu sekitar 2 mingguan buat latihan. Jadi benar-benar kita kayak digojlok banget. Kita biru-biru, ada yang jatuh, aku kesleo.
itu sih proses-prosesnya lumayan panjang pas lagi ini. Bentar deng, prosesnya bentar deng. Bentar, orang lumayan panjang udah ngomong 2 minggu, lumayan panjang. Padahal tuh 2 pendek minggu itu banget. pendek banget sih buat bikin koreografi dan Iya. belajar. Apalagi Nah, Aisyah gimana? Sabar. Ayo cuci muka dulu, ke toilet dulu ya kita. yang baru bangun bukan lu ya? Iya makanya. Iya sih, 2 minggu kita cuma dikasih waktu tuh 2 minggu yang dimana kalau aku sendiri, kalau mereka berdua kan emang udah ada basic, yang satu gimnastik, yang satunya emang udah sempat cheers. Aku tuh gak ada basic sama sekali dan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain tuh emang gak ada basic sama sekali. Ditambah lagi emang aku dan teman-teman yang lain jarang olahraga, jadi badan kita tidak elastis ya, tidak fleksibel gitu. Kita cuma dikasih waktu 2 minggu untuk basic. Kita latihan basic tuh 4 hari apa 5 hari, selebihnya kita bener-bener langsung bikin koreografi terus running, dan itu menurut aku cukup sulit buat aku, apalagi dilempar-lempar, kadang tuh nyawa masih ketinggalan di atas. Tapi fun fact, dia tuh bisa diangkat tuh 2 hari latihan. Emang iya? Iya, gue ada videonya. Oh emang iya? Cepet Keren banget. juga gue berarti. Cepet banget ya. Makanya menurut aku anti banting. Deg-degan nggak? Itu kan pertama kali tuh. Pas dilempar pertama kalinya tuh. Deg-degan banget. Yang awal kalian bisa tahu kan muka saya yang awal kayak gimana? Kayak batu, tapi kayak Harus senyum tapi. Nahan semuanya. nah, semua. Itu soalnya kan yang di awal tuh kita dikasih tau kunci core-nya ya, ininya tangannya harus gini. Tapi harus senyum gimana? Udah mana gitu kita di bawah bener-bener yang kayak orang tuh di bawah mungkin karena mereka juga ngeri. Iya. Karena orang-orang yang baru-baru belajar juga kan, kayak ada Boa sama Steph gitu-gitu kan. Sama Novia. Gemeter-gemeter juga, terus gue kayak aduh, yang bener ini gue yang di atas masalahnya. Udah sih sampai yang di titik aku udah mulai pede aja. Sebenarnya pede sih yang bikin Iya, confidence pede sih. yang Iya. jadi bikin aku Pede dan bisa. Pede dan berani sih. Ya, Berani betul, pede coba. dan berani. Oke, berarti adegan cheerleadernya itu kalian lakuin sendiri kan? Yap, Ada coachnya. ada pastinya. coach ya pasti. Nggak diganti. Oh nggak ada stand. Berarti kalian lakuin sendiri. Betul. Kalau Chloe gimana pengalamannya latihan? Susah nggak? Kalau susah sih, karena walaupun aku ada basic masih itu olahraga yang lumayan baru buat aku, tapi iya sih biru-biru apa pegel-pegel. Tapi menurut aku seru sih, kayak nggak keberatan buat aku walaupun prosesnya buru-buru banget karena kita cuma dikasih 2 minggu. Tapi oke sih so far, really smoothly. Oke, nah buat Atala nih. Pas sekolah itu kamu dikenal sebagai cowok yang baik atau nakal nih? Ayo, ketahuan nih di sini nih Tal. Sebenarnya sih pengen jadi anak nakal ya, bad boy, cuman kayaknya banyak yang Takut suka banget. gitu ya. Pick me banget, tolong. Pengennya sih gitu, cuman Kamu cewek banget ya? Gitu. Kamu cewek banget ya? Kamu soft boy banget ya? pengennya sih gitu ya, pengen jadi bad boy, cuman kebetulan aku zaman SMA juga jam 6 kalau nggak di rumah, jam 6 belum di rumah dicariin gitu, jadi nggak bisa kalau mau jadi bad boy. Jadi aku yang bener-bener aja. Emang iya tante. Emang ya tante. Emang benar. Emang iya tante. Oke, next ya. Kalau kalian nih masing-masing misalnya punya geng, kalian tuh tipe yang ikut aja di dalam geng itu atau kayak jadi inisiator, jadi yang kayak kita sini ya. Oke. Boleh Atala duluan. Kalau aku tergantung circle. Ada di circle yang aku bisa jadi inisiator / leader, apalah itu, aku yang shape arah conversationnya gitu. Cuman ada juga beberapa circle yang aku manut aja gitu, tergantung aku ada lingkungan yang mana sih gitu. Takut banget, circle-nya banyak banget. Oh, gila, social butterfly bro. Duta persahabatan. Duta persahabatan. Betul. Boleh Fidel kalau Piano kali gue. Iya tergantung orang-orangnya, tergantung gengnya. Kalau misalnya kayak orang-orangnya tipe yang lebih extroverted, terus kayak kalau mereka misalkan lebih tua daripada aku lebih ngikut aja sih. Tapi kalau misalnya geng itu yang aku misalnya geng apa ya? Kalau orang-orangnya kayak apa ya? Kalau apa sih aku kok nggak Ayo, bisa. Ayo, Chloe bisa yo. misalnya kayak mereka walaupun mereka
lebih older daripada aku tua masih gitu kan maksudnya. Nggak Tua, gitu tua, juga. iya. aku masih bisa ngikut, masih bisa give my own ideas karena aku juga ini kan temanya cheers kan, aku ada pengalaman, ada basic, jadi bisa lah. Tapi misalnya kalau geng apa gitu, geng math itu aku nggak bisa sih, kayak tergantung gengnya, tergantung orang-orangnya juga sih. Tuh. Oh, kalau saya anaknya ya udah aja, yang mana aja, yang penting asik. Aku emang kayak gitu, beneran deh. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya aku lagi pengen ke tempat ada yang misalnya menurut oh ini kayaknya seru deh, aku tuh pasti yang bakal excited. Ayo dong, ke ini aja yuk, mau nggak main-main gini-gini, ada nih yang tempat horor-hororan, ada nih yang gini-gini. Tapi kalau misalnya cuman pengen ketemu biasa aja ya udah ngikut aja. Go Udah with the terserah flow lo pada ya, go with the mau kemana, gue Ayo. ngikut. Gitu. Oh kayak gitu. Aku pun juga tergantung, tapi kalau misalnya aku udah deket banget, udah kayak nyaman sama circle itu, aku yang suka ngasih ide. Oke, ayo kesini. Jadi ya lumayan bisa dibilang inisiator dikit lah. Inisiator slash leader. Slash ngide aja Bocah sih, ngide. bocah ngide, tapi Bocah ngide. selebihnya ya udah lanjutin. Aja. Oke. Gitu. Terus kan tadi film ini kan tentang cita-cita ya, mimpi, cita-cita gitu. Nah, kalau misalnya kalian sendiri nih sebagai pribadi, kalian tuh tipe soal cita-cita ya, kalian tuh tipe yang minta pendapat orang lain, pertimbangin pendapat orang lain, atau kayak ya udah aku pengen cita-citaku ini, ya udah nggak dengerin pendapat orang lain. Gimana? Boleh Chloe duluan. Apa ya, kalau aku tipe orang yang indecisive banget soalnya, jadi aku harus banget minta pendapat orang lain, especially Apa tuh Kak indecisive? indecisive, kayak nggak bisa apa ya, susah Nge-decide. iya susah ngedecide. Kayak jadi aku minta pendapat dari sisi sini, terus baru aku ngerangkum, baru aku decide sendiri gitu. Kalau Aisyah? Kalau aku sih pasti ngobrol dulu, menanyakan dan meminta pendapat orang lain, tapi tetap aku bakal ngikutin intuisi sama hati aku sendiri sih. Maunya kemana, maunya ngapain, dibawanya kemana. Panjang nih udah gitu ya? Sama siapa? Aku gitu, anaknya kayak gitu, ngobrol, tapi setelah ngobrol pasti aku nyerap dulu sendiri, habis itu ya udah aku ikutin kata hati aku aja sendiri. Maunya kemana nih? Gitu. Kalau aku sih ngikutin kata hati aku, dan kalau apa yang aku mau, I have to get it. Abis. Kamu Leo banget sih, Kak. Zodiaknya apa? Leo. Tapi tetap lah aku nanya pendapat orang, apakah ini baik atau tidaknya sih. Lebih pendapat orang tua sih. Kalau aku mimpi tetap ada sendiri, cuman kan pasti ada orang lain yang udah punya pengalaman Betul. di mimpi itu. Apakah kira-kira kalau misalkan dengan aku, kapabilitas aku seperti ini, apakah aku kemungkinan mampu untuk menggapainya apa enggak, dan aku mempertimbangkan dari masukan-masukan itu sih. Gitu. Kalau gitu boleh tahu nggak masing-masing dari kalian cita-citanya apa? Kalau aku cita-citanya dulu pengen banget jadi pilot. Cuman Sama lagi pas kecil, tapi aku fisika enggak banget. Kenapa pengen jadi pilot atau? karena orang tua aku juga kerja di maskapai, jadi aku kayak oke, pilot keren banget ya, jalan-jalan ke luar negeri dibayar pula. Itunya Enak doang ya. banget. Bayar buat jalan-jalan ya Dibayar kan. Betul. buat jalan-jalan, kayak enak banget, cuman nggak tersampaikan ya, karena ternyata nggak segitu pintar ternyata saya. Kalau sekarang cita-citanya berarti cita-cita yang baru? Sekarang aktor, sekarang udah pengen fokus aktor, kayak pengen jadi aktor. Kalau Chloe, cita-cita Sama sih, kayak tahu dulu banget pas aku kecil aku mau banget jadi pilot, kayak dibayar buat jalan-jalan kayaknya seru banget. Tapi satu, aku anaknya nggak bisa fisika banget kan, kalau pilot harus jago fisika kan. Karena sama kedua, setahu aku pilot itu harus tinggi, kayak minimum ada minimalnya. 165 nggak sih, aku nggak. kalau sekarang? Sekarang Cita yang sekarang? apa ya, di dunia entertain sih ya. Lanjut. Kalau aku mau jadi istrinya Harry Styles. Lu mau yang Itu cita-cita kan, itu termasuk cita-cita mimpi kan, itu termasuk mimpi. Ada dua. Louis Patrick sama Harry Styles. Banyak banget, gak usah disebutin semua yang gua mau nih.
Serius. Ini kita serius. Oh, iya. Bisa Kalau serius? gitu gue juga Bisa gitu. dong. Bisa. Jadi aku tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang saya pengen buat jadi scientist sih Kak, pengen ilmuwan. Cuman kalau dulu kan waktu kecil ya namanya anak kecil ngeliat apa dikit mau jadi scientist mau, jadi dokter mau, jadi pilot mau, jadi ini mau, jadi itu mau gitu. Tapi kalau sekarang ya emang sebenarnya tuh pengen banget jadi scientist. Cuman ya memang tidak dapat ke sana. Jadi ya udah, kita talentnya kita taruh aja di dalam. Hidden talent aja itu, Keep jadi it hidden hidden. talent ya, keep it hidden. Nggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya ya memang suka aja sih, aku tuh kan emang suka banget baca buku-buku ilmuwan gitu-gitu. Terus kayak aku tuh suka jadi aku punya ponakan, kita tuh demen banget praktek-praktekan bareng. Cuman sebenarnya praktekannya tuh have fun doang, gak yang praktek asli. Kita tuh cuman kayak seru-seruan aja. Di lab aja gitu ya. Nggak di lab beneran juga, kayak gue di rumah gue doang. Oh, oke, siap. Kayak terus kayak ada barang apa gitu, terus kita coba deh digini-gini, kayak kalau gini-gini gitu. Cuman ya karena mungkin tidak bisa sampai ke sana ya Bun, ya udah gak apa-apa. Oke. Itu Tapi terpendamnya mau jadi scientist ya. sebenarnya cuma Aku dari kecil pengen jadi dokter. Dokternya antara dokter gigi atau dokter hewan. gemes. Karena dokter hewan gemes banget, aku suka banget hewan. Dan kalau dokter gigi aku ngeliat mama aku jadi dokter gigi. Tapi karena aku IPS nggak bisa, jadi tapi katanya sekarang udah bisa tau. Sebel banget. Tapi udahlah, aku udah cukup aja, nggak usah dokter ribet kayaknya. Sabar, pelan-pelan. Kalau sekarang cita-citanya? Aku sekarang jadi actress dan businesswoman. Mantap, amin. Oke, next ya. Kalau kalian dikasih satu kesempatan, pilih wujudin mimpi atau nyobain hal baru. Boleh, Chloe dulu. Wujudin mimpi sih, karena aku dari dulu sama mama aku disuruh coba ini, disuruh coba itu, les ini, les itu, sampai aku akhirnya ketemu something that I'm finally passionate about. And aku kayaknya udah cukup deh coba-coba. Aku udah ketemu hal yang aku passionate about. Ya gitu sih, aku milih untuk mewujudkan mimpi. Oke. Atala? Kalau aku masih terbuka untuk banyak kesempatan sih. Aku pengen mengejar mimpi aku, cuman aku nggak menutup diriku buat mencoba kesempatan-kesempatan lain sih. Karena apa yang aku mimpikan belum tentu yang terbaik buat aku. Jadi mungkin aja mimpi aku nantinya ada di tempat-tempat lain yang belum aku coba, yang nantinya harus aku coba. Pilot misalnya. Siapa tahu pilot. Siapa tahu. Azela? Aku wujudin mimpi, karena menurut aku wujudin mimpi juga itu hal baru sih. Ya kan? Kayak prosesnya banyak hal baru yang kesana. Jadi sama, dapat dua-duanya. Oke. Aisyah? Sebenarnya kurang lebih kayak Atala sih, kayak pengen sih ngewujudin mimpi, tapi aku suka try some new things karena aku tuh suka banget freedom gitu loh Kak. Aku suka kebebasan, jadi kayak aku pengen coba apapun ya. Siapa, kita nggak pernah tahu, benar kata Atala, siapa tahu ada yang lebih cocok sama aku daripada yang misalnya aku mauin gitu, ada yang lebih baik untuk aku misalnya, itu sih. Betul. Oke. Next Pengen ya, prestasi. waktu di sekolah, kalian Iya. tipe siswa Gua jadi yang bridesmaid. aktif atau enggak? Di sekolah. Iya, waktu di sekolah dulu. Yang aktif atau enggak? Atau iya. Langsung nongkrong. Jadi wow, aku nggak ngerasain yang kayak gitu lagi, sedih banget ya gue ya. Jadi aku tuh dari Makassar kan, aku tuh tinggal di Makassar. Aku tuh sebenarnya sekolah yang normal tuh dari SD sampai SMP kelas 2 di Makassar. Dan dulu tuh aku bisa dibilang tipikal anak yang bener-bener diem banget di sekolah, karena dulu tuh masih yang zaman-zaman kakak kelas tuh suka ngelabrak-labrak adik kelasnya tahu. Sekarang masih sih Iya sih sebenarnya. Sekarang masih. Iya sih, cuman aku udah nggak ngerasain itu karena pas ke Jakarta setelah 2 SMP itu aku ke Jakarta itu aku langsung homeschooling, jadi udah nggak ngerasain tuh yang kayak gitu-gitu. Nah kalau yang normal pas di Makassar itu aku tuh cuman datang belajar, abis itu pulang. Bener-bener sebelum keluar dari kelas aku udah ngechat atau nelfonin kakakku, Kak nggak mau tahu kakak, pokoknya aku keluar kakak udah ada di depan gerbangnya. Karena aku tuh takut sama kakak kelas, masa aku nggak ngapa-ngapain digini nih. Kayak Bombastic. side eye. Tadi bombastic side eye bro sama kakak kelas sendiri. Mau belanja jam istirahat. Kan dulu kita tuh kayak
kalau mau belanja kita pasti harus keluar dulu kan. Ini bener-bener aku ke temen aku, lo mau bantuin gua nggak, beliin gue ini dong, gua kasih 2.000 deh, mau nggak? Astaga, kasihan banget. Sumpah aku saking aku takutnya. Soalnya aku tuh sempat trauma Kak, karena kan dulu tuh aku bener-bener nggak tahu ya, aku tuh bingung sendiri sebenarnya kakak kelas aku tuh kenapa sama aku, ada masalah apa, padahal aku ngerasa tuh kayaknya waduh Lu tuh cakep. cewek sih ya, emang kebanyakan cewek. Terus kayak ya Allah. Ditonton nih nanti sama kakak kelas gua nih. Dia ntar ngerasa wah gua nih dulu yang diomongin nih. Bercanda Kak. labrak balik. Lah, biasa aja, kita mah pasti udah temenan sekarang Kak. Ngapain musuh-musuhan ya kan? Kagak, biasa aja. Udah dulu tuh bener-bener kayak di labrak di sini-sini mulu. Terus sempat sekali ada aku tuh bingung aku ngapain, aku nggak ngapa-ngapain, perasaan aku di kelas mulu. Setiap aku keluar pun aku nunduk loh, nggak pernah aku mau ngeliat mereka. Datang tiba-tiba ngedobrak pintu, Syakila di sini yang mana? Kenapa saya Kak? Udah diomel-omelin. Kayaknya saya nggak ngapa-ngapain deh Kak. Gitu aja, udah dari situ tuh udah trauma banget. Soalnya abis itu kan bener-bener semua kakak kelas matanya tuh pada yang kayak kalau ngeliat aku pada sinis. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, beneran deh Kak, nggak ngapa-ngapain. Nih kakak-kakak kalau nonton ya, saya nggak pernah ngapa-ngapain Kak. Saya ke sekolah cuma belajar aja, abis itu pulang, nggak pernah ngapa-ngapain, beneran deh. Kalau Adela gimana? Nggak tuh di sekolah? Nggak terlalu aktif. Aku cuman belajar, main, nongkrong, dah. Asik. Enak banget. Nongkrongnya. Ada nongkrong ya? Tapi kan aku juga gara-gara kena pandemi kan. Aku tuh baru sekolah tuh pas kelas 11. Pas kelas 11 akhir. Jadi aku tuh bener-bener baru ngerasain SMA tuh tahun 2020. Berapa sih? 2022, 2023 lah. Itu baru ngerasain kayak wah ya freedom. Enggak biasanya Anaknya dengar deh. Selama kelas 9, kelas 10 tuh aku di laptop, aku kayak nggak kenal orang-orang. Jadi ya akhirnya pas bisa belajar terus kenal guru-gurunya, ngeklik gitu-gitu aja sih. Nggak aktif-aktif banget. Chloe gimana Chloe? Aku mah anaknya ambis banget lagi kalau sekolah, kayak apa setiap pertanyaan aku yang jawab. Sampai kalau misalkan Kamu udah jawab yang lain ya. Oh iya. Aku ikut ekskul klub terus semua aku ikutin semua. minggu depannya kalau ada PR kamu yang ngingetin guru ya. Kayak gitu juga. I'm Untung not that type of dimusuhin. student. Dimusuhin tuh sekelas. Iya lagi. Ini Chloe, dia yang contekan Kowe guys. ngasih contekan? Oh iya. Sekolah di mana? Kenapa kamu kok pengen banget jadi orang yang aktif gitu? Gak tau, if you can, why not? Kayak you explore your options. Mantap. Kalau Atala di sekolah gimana? Di sekolah di SMA itu aku cukup ini sih. Bad boy nih. Wah, bad boy abis. Enggak, di SMA aku nggak banyak ikut kegiatan. Pas kuliah baru ikut organisasi, himpunan, terus ada kepanitiaan apa segala macam. Mantap. Kura-kura kuliah rapat bener-bener sampai atau gue juga bingung setelah dipikir-pikir kok gue dulu aktif banget ya. Sampai bener-bener kayak gue nggak sempet pacaran kuliah. Ya Allah, masih aja pikir pacaran ya orang. Kan katanya kuliah tuh masa-masa yang terbaik buat pacaran kan. Itu enggak, gue sampai yang pokoknya kuliah rapat gue juga kesel dikit. Sibuk sendiri ya? Sibuk tiba-tiba sendiri kerjaan jadinya. sendiri. Nyesel jadi nggak bisa ngedeket-deketin cewek. Iya, bener. Udah sibuk rapat. Cewek-cewek Tadi kan Bandung. di-mention soal ekskul nih. Kalian dulu pas sekolah tuh ekskulnya pada apa sih? Pada ikut ekskul? Aku osis tuh ekskul kan ya termasuk. Oh bukan ya? Organisasi. Oh bukan ya? Kelihatan banget ya ini. Tapi sebenarnya dulu aku tuh sempat osis. Terus pramuka sempat, tapi cuman kayak gak lama karena itu tuh Kak, karena kebanyakan kakak kelasnya pada ngedindas saya. Jadi saya bingung. Setiap saya ke ekskul ini ada aja yang kayak setiap saya ke sana ada aja gue ngapain ya, perasaan gue nggak ngapa-ngapain. Tuh alasannya. Jadi ini mohon banget nih buat kalian anak-anak yang sekolah, jangan gitu adik kelasnya, kasihan mereka tuh mau explore, gak boleh digituin. Jangan cuma mau lu doang enak, adik kelas lu juga emosi. Sabar. Ini jadi tahan gue. Tahan
Ini membuka luka lama loh. Ini luka lama. tahan gue. Maaf salah pencet, Bro. Oke, Kalau aku tuh kayak ada di sekolah aku namanya ada interact tuh kayak volunteer gitu-gitu. Aku seru banget tau. Charity work. Charity Ya, aku juga work. pernah sih interact. Waktu itu aku bikin sekolah. Wow. Ngecat ya, Oh. ngecat sekolah, Gua kira lu ngedekor ngebangun sekolah. Beneran ngebangun sekolah. Bener sih. Oh, Beneran lo ngebangun sekolah. jadi kuliahnya maksudnya gitu Emang yang charity work, volunteer work kayak gitu-gitu. Bukan, tapi aku ikutan jadi kulinya bentar gitu kayak ngecat, terus ngelemin apa gitu. Keren. Asik. Charity Gue work. nggak ada sekolah gue dulu nggak ada kayak gitu. Aku juga pernah interact. itu doang yang Duluan dia mau mikir. Seru ya? Aku kebetulan masih sekolah. Aku OSIS ikut. Aku interact juga pernah. Tapi interact pas aku pandemi, jadi nggak terlalu dapat kesempatan volunteer sini, charity work sini. Terus aku ikut yang namanya Model United Nations. Jadi itu kayak sebenarnya Debate ya. iya debate kayak pura-pura Interesting. jadi delegate of the UN, the United Nations. Oh, iya. Dapat terus you get a topic, terus you study about the topic, terus kamu pura-pura debat, terus speech tentang topik itu berdasarkan negara yang kamu dapat, the allocation. Wow. kita pernah jadi perwakilan negara apa Iya gitu. Itu seru banget sih. Iya seru sih. Keren. Berat tapi seru. Nanti kalau gue ada acara debat lu bikinin materi ya. Siap. Yang bikin materi ya. Keren juga. Atala Apa ya? Aku kayaknya nggak ikut ekskul pas terakhir taekwondo doang sih. Terakhir taekwondo pas, tapi itu udah lama banget, udah SMP SMA. Terus kuliah kan baru fokus itu tadi ya, rapat-rapat doang. Oh sama pernah ini fun fact nih. Pernah ikut ekskul flag football, jadi kayak American football gitu, kayak rugby. Ya, rugby sampai akhirnya jariku patah, bisa kelihatan bengkok. Demi apa? Iya, ini udah dioperasi, cuman nggak bisa berdiri. Kenapa kita jadi ikutan? Sama gue juga. Nggak usah ditiru. Ikutan juga, niru juga yang di belakang kamera. Ya, Nono juga niru juga deh. Ini nggak diapa-apa, ini diem doang, ini diginiin loh. Aku juga Nggak bisa. Oh, itu Ini dia. enggak, ini dia, ini udah patah. Emang iya ya? Kalau ke ini cedera gitu Iya, kena bola nangkepnya salah. Terus kayak tendonnya putus gitu. Terus udah dioperasi cuma berhenti main rugby kapan tuh? ini pas patah pas Pas-patah. pas 2000 berapa 2022 enggak 2021 sakit. sakit loh. Sakit banget. Gimana sakitnya? Koci. Kecil. Kasih. Udah nggak ada boa di sini. Iya, gak ada Nggak boa, jangan. Bahasa boa itu. Oke, terus kan di film ini kan kalian juga jadi siswa ya, jadi pelajar gitu. Dari karakter kalian yang kalian mainin tuh ada nggak sih hal yang kalian suka sama nggak suka dari karakter yang kalian peranin? Boleh nggak sih? Kalau dulu deh. Aku. boleh. Jadi tuh Ming Ming itu karakter yang tipe yang apa ya, yang polos banget, yang apa adanya banget, yang kerjanya pelangok-pelangok doang. Mungkin itu satu hal yang aku nggak suka dari Ming Ming, nggak terlalu beropini, cuman kayak pelangok-pelangok doang. Tapi yang aku suka dia jujur banget, apa adanya banget, dia nggak nggak fake. Gitu. Lanjut. Oke, siap. Lucu banget. Adela boleh? Yang aku suka dari Eneng itu dia semangat terus berjuang, dia selalu percaya sama mimpi dia, tapi dia yang aku nggak suka adalah dia nggak tahu caranya gimana. Dia cuman mau doang, tapi gimana ya caranya, dia nggak mau mikir gitu, jadi ngikut-ngikut mimpi gitu sih, dan lemot. Habis itu the blind leading the blind. Blinding the blind. Real. Kalau aku sebenarnya yang aku sukanya tuh Mimpi tuh tipikal anak yang mereka dia tuh nggak pantang menyerah gitu sih. Walaupun udah dijatuhin berkali-kali bahkan sama orang tua sendiri tuh kan pasti yang kayak sedih banget. Tapi dia pengen ngebuktiin terus. Tapi ada kadang yang bikin aku kesel sama Mimpi tuh mungkin karena terlalu batu kali ya, tuh anak tuh kepalanya lebih keras daripada batu. Itu tuh Mimpi, dan kadang aku sendiri kalau ngebawa karakter Mimpi tuh kadang exhausted sendiri Kak, karena aku harus mengeluarkan jiwa-jiwa batu aku yang bener-bener kayak enggak lah apalah semua kayak udah sih itu sih paling batunya sih. Sama apa lagi ya,
keburu maghrib nih gue mikir. Ya itu sih paling batunya doang itu yang kadang bikin aku sebenarnya exhausted sendiri karena mimpi ini tipikal yang kayak kalau mau sesuatu nggak dipikirin dulu udah langsung jadinya pasti ada aja yang kejadian tuh. Reckless. Ya itu Neng pun juga kayak gitu. sama Kita setipe. cokpis. Bedanya dia lebih berani banget aja. Iya, aku tuh lebih duluanan kaki daripada hati yang ngomong, jadi kakinya duluan jalan Kalau daripada gue hidung hati. duluan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Coba kasih tau filosofinya dong. Gue kan udah kasih tahu. Apa ini? Makanya jangan diomongin kalau gak ada filosofinya. Coba apa hidung? Asal plus. Ayo dong. Udah. Tahu. Gue nggak sekomedian itu. Gue hidung. Lucu banget lagi. Aduh, astagfirullah. Jadi pertanyaannya apa ya? Yang disuka sama yang nggak disuka. Oh iya, yang gak disukain dari karakter Bastian tuh dia kan bad boy parah ya, sedangkan ternyata kan aku turns out to be very soft boy banget gitu kan. Jadi Emang boleh. Boleh sosok gue itu. Takut banget. Jadi kalau misalnya di Bastian yang aku kurang suka itu dia kan anaknya nggak jelas, yang sekolah juga nggak mau apa segala macam. Itu yang aku kurang suka. Yang sukanya itu dia itu cukup determined kalau misalkan dia udah suka sama orang. Yang di sini Casey suka sama mimpi dan dia bakal ngejar terus yang effortnya tuh harus diacungi jempol. Tuh cowok-cowok. Tuh dengar apa itu Penasaran ya sama Atala. Kamu bilang katanya kamu soft boy, anak baik. enggak juga sih, enggak, aku nggak mau klaim gitu gimana. Aku juga ikut nih beneran nggak tahu beneran. Anak baik kan, bukan bad boy yang nakalan apa segala macam. Kebetulan dilarang sama bunda waktu itu ya. Tapi kenakalan apa yang paling parah yang pernah kamu lakuin menurut kamu? Sungguh, tapi aku nggak pernah aneh-aneh lagi ya. Spill. Gila gitu. Siapa tahu bohongin mama, siapa tahu apa. Itu pernah. Bohongin cewek lu? Pernah nggak ada, kalau lagi nggak ada. Bohongin cewek lu? Nah, ngomongin sekarang mumpung gak ada. Aman. Gak ada. Bohongin cewek lu? Bohongin cewek nggak pernah. Kalau cewek mah gue loyal gitu. Kalau kenakalan mungkin gara-gara gini. Ada teorinya katanya kalau strict parents itu menghasilkan anak-anak yang malah begajulan, katanya rebel. Nah itu baru menyadarinya baru pas udah gede ini loh. Ada beberapa kali kemarin ada nongkrong ke sebenarnya bukan tempat yang aneh-aneh, cuman emang ada yang nggak pernah lah, aku nggak pernah ke situ sebelumnya. Yang kalau misalnya aku izin ke bulan ini pasti dimarahin. Nah, this one time aku pergi ke situ nggak bilang-bilang. Pas sampai rumah harus bilang. Kenapa harus bilang? Karena di tempat itu aku dapet HP gratis. Jadi lagi ada undian HP gratis gitu. Tapi dari tempat yang sebenarnya aku nggak boleh bilang ke bunda. Cuman karena nyampe rumah aku bawa HP nih, dari mana nih? Ya ujungnya aku bilang gitu. Bunda, aku habis dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Tapi aku dapet HP. Oh yaudah. It's a blessing in disguise. Blessing in disguise. Blessing Paling nakal menurut kamu Atala? Itu cukup nakal sih kayaknya sih. Oke, boleh lanjut. Oke. Ya lu Udah nakalnya nih, udah gitu. terakhir nih, pertanyaan terakhir. Gue juga kalau ditanya gitu gini sih. Dalam Dia satu lagi. kata, kasih tahu alasan kalian kenapa perlu nonton Ku Kejar Mimpi. Gue lagi. Aku pengen ngasih tahu kalau film satu kata doang ya. Oh iya, Tapi satu nggak kata. apa-apa, boleh dulu. Boleh lah gitu. Ini gue. Tapi satu katanya tetap. Ya pokoknya aku cuma pengen ngasih tahu kalau film Ku Kejar Mimpi ini film cheerleaders pertama di Indonesia. Terus satu katanya fun. Udah. Fun. Hasilnya Beda banget. Fresh. Funny. Lucu banget sumpah. Kita proses syutingnya lucu banget. Jadi mungkin semoga nyampe ke penonton juga. Yap. Min. Itu dia. boleh promo dulu. Oke. Jadi guys. Jadi girls. Jadi girls. Jadi girls. Jangan lupa Nonton film kita Ku Kejar Mimpi tanggal 21 Maret 2024. Jangan lupa nonton. betul, jangan lupa nonton di bioskop, di semua bioskop kesayangan kalian. Oke? Jangan lupa 21 Maret. Ya kalau nggak ditonton disamperin sama Atala.
ke rumah-rumah kalian semua. Kayaknya Seneng nggak ada dong. begitu tadi. Iya, iya. Jangan lupa nonton ya 21 Maret. Jangan lupa Kejar nonton Mimpi. Ku Kejar Mimpi 21 Maret.